hatred. We're in the Great War now. Bayangkan seorang wanita yang dikenal sebagai pelacur, dihina, dan dicaci oleh masyarakatnya, ternyata menjadi ibu dari 7 nabi besar di Bani Israel. Bagaimana mungkin seorang yang dianggap berdosa oleh manusia justru dipilih Tuhan untuk melahirkan keturunan mulia? Apakah ini takdir, keajaiban, atau justru rahasia besar yang sengaja disembunyikan dalam sejarah? Kisah ini bukan hanya tentang dosa dan pengampunan, tapi juga bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya di atas segala prasangka manusia. Siapa wanita ini? Bagaimana dia berubah dari titik terendah menuju kemuliaan yang tak terbayangkan? Simak kisah luar biasa ini, karena apa yang akan Anda dengar bisa mengubah cara Anda memandang kehidupan dan penghakiman manusia. Bayangkan seorang wanita yang seluruh hidupnya dicap sebagai pendosa. Dia dikenal sebagai pelacur, dihina, dan diasingkan oleh masyarakatnya, bahkan dianggap sebagai simbol kehancuran moral pada zamannya. Namun, di balik semua itu, takdirnya menyimpan rahasia besar yang mengubah sejarah umat manusia. Wanita ini, yang hidupnya penuh dosa di mata manusia, ternyata dipilih Tuhan untuk melahirkan 7 nabi besar dari Bani Israel. Kisah ini dimulai di tengah masyarakat yang keras dan penuh prasangka. Wanita ini, dalam tradisi lisan, digambarkan sebagai seseorang yang terjerumus dalam kehidupan gelap, bukan karena pilihannya, tetapi karena tekanan dan keadaan yang menghimpitnya. Kehidupannya yang kelam menjadikannya objek penghinaan, namun Tuhan memiliki rencana lain. Dalam momen yang penuh misteri, Tuhan menunjukkan kasih sayang dan kuasa-Nya, menjadikannya sebagai alat untuk membawa pesan-pesan suci kepada dunia melalui keturunannya. Dalam perjalanan hidupnya, wanita ini bertemu dengan seorang pria yang berbeda. Pria ini bukan hanya datang untuk mencintainya, tetapi juga membawa pesan ilahi yang mengubah jalan hidupnya. Cinta dan rahmat Tuhan yang bekerja melalui pertemuan mereka menjadi awal dari transformasi besar. Dari rahim wanita yang dicap sebagai pelacur ini, lahir anak-anak yang kelak diutus sebagai nabi untuk Bani Israel, membawa cahaya di tengah kegelapan dan perpecahan umat. Namun perjalanan ini tidak mudah. Masyarakat yang mengetahui masa lalunya terus mencemooh dan merendahkannya, bahkan setelah ia menunjukkan perubahan dalam hidupnya. Ia menghadapi berbagai cobaan, mulai dari penghinaan hingga ancaman terhadap hidupnya. Tapi, kekuatan iman dan keyakinannya kepada Tuhan membuatnya bertahan. Ia percaya bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah, dan bahwa Tuhan bisa memilih siapa saja untuk menjadi alatnya, bahkan dari mereka yang dianggap paling hina sekalipun. Anak-anaknya tumbuh dengan ajaran dan nilai-nilai yang kuat, menjadi sosok yang menginspirasi dan memimpin Bani Israel menuju jalan kebenaran. Setiap anaknya membawa misi khusus, melanjutkan ajaran Tuhan yang diturunkan kepada umat manusia. Tapi yang paling mengejutkan adalah bagaimana masyarakat akhirnya mulai melihat kebenaran, bahwa Tuhan tidak pernah menilai manusia berdasarkan masa lalu mereka, melainkan pada keimanan dan taubat mereka. Kisah ini menjadi pelajaran abadi tentang pengampunan, penebusan, dan kuasa Tuhan yang bekerja di luar logika manusia. Wanita ini, yang awalnya dianggap sebagai simbol dosa, berubah menjadi simbol pengharapan. Tuhan memilihnya untuk menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang terlalu hina untuk menerima rahmat-Nya, dan bahwa bahkan dari kegelapan terdalam bisa lahir cahaya yang menerangi dunia. Siapakah sebenarnya wanita ini? Mengapa Tuhan memilihnya di atas wanita-wanita lain? Dan bagaimana perjalanan hidupnya menjadi kisah penuh inspirasi yang terus diceritakan hingga kini? Kisah ini adalah bukti nyata bahwa kasih Tuhan tidak mengenal batas, dan bahwa siapapun yang bersungguh-sungguh mencarinya akan menemukan jalan menuju kemuliaan. Simak kisah ini selengkapnya, karena apa yang Anda dengar mungkin akan mengubah cara Anda memandang hidup, dosa, dan kasih sayang Tuhan yang tanpa batas. Setelah melahirkan anak-anaknya, wanita ini berjuang untuk membesarkan mereka dalam situasi yang penuh tantangan. Ia tahu masa lalunya akan terus menghantuinya. Masyarakat tidak mudah melupakan siapa dirinya dulu,
seorang pelacur yang dianggap hina dan tak layak. Namun, keyakinannya kepada Tuhan membuatnya berdiri teguh. Ia percaya bahwa anak-anaknya adalah anugerah sekaligus amanah, dan ia bersumpah untuk memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Anak-anaknya menunjukkan tanda-tanda keistimewaan sejak usia dini. Mereka memiliki kecerdasan, kebijaksanaan, dan sifat mulia yang melampaui usia mereka. Dalam riwayat tertentu disebutkan bahwa mereka memiliki kemampuan luar biasa, mulai dari menyembuhkan orang sakit hingga memberikan nasihat bijak kepada masyarakat. Bahkan, beberapa di antara mereka mulai dipandang sebagai pemimpin spiritual oleh kaum Bani Israel. Namun, keadaan ini juga membawa ujian baru bagi sang ibu. Banyak pihak yang meragukan asal-usul anak-anaknya. Bagaimana mungkin dari seorang wanita seperti dia lahir anak-anak yang begitu mulia? Tanya mereka. Tuduhan, cemoohan, dan fitnah terus mengalir, bahkan hingga mencoba merusak nama baik anak-anaknya. Tapi anak-anak itu tetap berdiri teguh, membela ibunya dengan penuh kasih sayang. Salah satu anaknya, yang kelak menjadi nabi besar, berkata kepada kaumnya, "Janganlah kalian menghakimi seseorang hanya dari masa lalunya. Tuhan adalah Maha Pengampun, dan Dia memilih siapa yang Dia kehendaki untuk menjalankan rencananya. Ibuku adalah bukti bahwa rahmat Tuhan tidak pernah mengenal batas." Wanita itu menjadi saksi bagaimana anak-anaknya membawa perubahan besar di tengah masyarakat. Mereka memimpin dengan penuh keadilan, membawa kembali ajaran-ajaran yang hampir dilupakan oleh Bani Israel. Nabi-nabi dari rahimnya dikenal sebagai pembaharu yang mengembalikan umat kepada Tuhan, menentang ketidakadilan, dan memperjuangkan kebenaran di tengah perpecahan yang melanda kaumnya. Namun, perjalanan mereka tidak tanpa hambatan. Banyak yang merasa terancam dengan kehadiran anak-anak ini. Para penguasa korup dan pemimpin agama yang menyeleweng merasa bahwa pengaruh anak-anak tersebut akan menggulingkan kekuasaan mereka. Maka, berbagai rencana jahat mulai dijalankan untuk menghentikan perjuangan mereka. Dalam salah satu riwayat, disebutkan bahwa salah satu dari anak-anak ini ditangkap dan dipenjara karena dakwahnya yang menentang ketidakadilan. Sang ibu, meskipun sudah tua dan lemah, datang untuk menemui anaknya di penjara. Ia berkata, "Anakku, jangan pernah takut untuk berkata jujur, meskipun dunia ini menentangmu. Tuhan telah memilihmu untuk membawa pesannya, dan aku bangga menjadi ibumu, meskipun dunia ini menganggapku hina." Kisah ini tidak hanya menjadi cerita tentang perjuangan, tetapi juga tentang pengampunan dan penebusan. Wanita ini, yang awalnya dianggap sebagai simbol dosa, berubah menjadi simbol kasih sayang dan kekuatan seorang ibu. Ia membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan, dan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah jika mereka bersungguh-sungguh. Pada akhir hidupnya, wanita ini dikenang bukan sebagai pelacur, tetapi sebagai ibu dari nabi-nabi besar. Masyarakat yang dulu mencemoohnya mulai melihatnya dengan rasa hormat. Bahkan, dalam beberapa tradisi, ia disebut sebagai salah satu wanita yang diberkahi karena perannya dalam melahirkan generasi pembawa cahaya bagi umat manusia. Kisah ini menjadi pelajaran penting bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang tak terduga. Ia memilih yang lemah untuk menunjukkan kekuatannya, yang hina untuk menunjukkan kemuliaannya, dan yang berdosa untuk menunjukkan betapa luasnya kasih sayang dan pengampunannya. Kisah wanita ini adalah bukti bahwa siapapun, tidak peduli seberapa kelam masa lalunya, bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk membawa perubahan besar di dunia. Setelah wafatnya wanita itu, nama dan perjuangannya dikenang dengan berbagai cara. Bagi sebagian orang, ia adalah bukti nyata bahwa Tuhan bekerja melalui siapa saja yang ia kehendaki. Namun, tidak semua orang menerima kisahnya dengan mudah. Masih ada kelompok yang meragukan dan mempertanyakan bagaimana seorang wanita dengan masa lalu kelam bisa melahirkan generasi nabi. Perdebatan ini terus berlanjut selama bertahun-tahun, bahkan hingga ke generasi berikutnya. Anak-anaknya, yang kini telah menjadi nabi-nabi besar, menghadapi tekanan besar untuk membuktikan diri mereka. Mereka harus menanggung beban bukan hanya sebagai pembawa risalah Tuhan, tetapi juga sebagai keturunan seorang wanita yang masa lalunya terus menjadi bahan perdebatan.
Dalam beberapa momen, mereka menghadapi kaum yang terang-terangan menolak ajaran mereka dengan alasan bahwa mereka berasal dari keturunan tidak layak. Namun, nabi-nabi ini tidak pernah mundur. Mereka selalu menjawab dengan kebijaksanaan. Tuhan tidak melihat siapa kita di mata manusia, tetapi siapa kita di hadapannya. Jangan mengukur kami dengan masa lalu ibu kami, tetapi lihatlah kebenaran yang kami bawa. Karena Tuhan memilih kami, bukan manusia. Kata-kata ini menjadi simbol perjuangan mereka untuk menghapus stigma dan membangun kembali keyakinan masyarakat kepada Tuhan. Salah satu anaknya, yang dikenal sebagai nabi paling berpengaruh di antara saudara-saudaranya, membawa perubahan besar dalam struktur sosial Bani Israel. Ia mengajarkan bahwa dosa masa lalu bukanlah akhir dari segalanya, bahwa Tuhan selalu membuka pintu bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Ia sering menggunakan kisah ibunya sebagai contoh, berkata, "Jika ibuku, yang pernah dipandang hina, dapat menjadi alat Tuhan untuk membawa kebaikan, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk merasa bahwa mereka tidak layak mendapatkan pengampunan Tuhan." Ajaran ini perlahan-lahan mulai mengubah cara pandang masyarakat. Mereka yang sebelumnya mencemooh ibu mereka kini mulai menghormatinya sebagai simbol rahmat Tuhan yang tak terbatas. Bahkan, dalam beberapa tradisi lisan, wanita ini mulai disebut sebagai salah satu ibu peradaban, yang meskipun masa lalunya kelam, perannya dalam sejarah manusia tidak dapat disangkal. Tapi, seperti kisah nabi lainnya, perjalanan anak-anak ini tidak berakhir tanpa tragedi. Beberapa di antara mereka menghadapi akhir yang tragis, dibunuh oleh penguasa zalim yang merasa terancam oleh ajaran mereka. Namun, bahkan dalam kematian, mereka tetap menjadi simbol perjuangan dan kebenaran. Seiring waktu, kisah wanita ini dan anak-anaknya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Bagi sebagian orang, itu adalah kisah pengampunan dan penebusan. Bagi yang lain, itu adalah bukti bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang melampaui logika manusia. Apapun pandangannya, satu hal yang pasti, kisah ini tidak pernah pudar. Hingga hari ini, kisah wanita ini dan keturunannya mengajarkan kita bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan, bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan bahwa Tuhan sering memilih yang dianggap paling rendah untuk membawa perubahan besar di dunia. Apakah Anda siap menggali lebih dalam kisah luar biasa ini? Meskipun anak-anak wanita itu telah tiada, ajaran dan warisan mereka terus hidup di hati masyarakat. Banyak yang mulai memahami bahwa Tuhan memang memiliki rencana yang jauh melampaui penilaian manusia. Wanita itu, yang dahulu hanya dikenal sebagai pelacur, kini dikenang sebagai ibu dari generasi pembawa cahaya. Seseorang yang, meskipun memiliki masa lalu kelam, dipilih Tuhan untuk membawa perubahan besar. Namun, sejarah mencatat bahwa perjalanan ini tidak berakhir dengan damai. Ada pihak-pihak yang merasa terganggu oleh kisah wanita ini dan keturunannya. Sejarah mereka, yang begitu kuat menggambarkan pengampunan dan keadilan Tuhan, dipandang oleh sebagian kelompok sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang ingin mereka pertahankan. Mulailah upaya untuk menutupi cerita ini, mendistorsi fakta, dan menghapus nama wanita ini dari catatan sejarah. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa generasi berikutnya dari keluarga ini juga mengalami penganiayaan. Mereka dianggap sebagai ancaman oleh pemimpin-pemimpin korup yang takut akan kebenaran ajaran mereka. Anak cucu dari ketujuh nabi ini hidup dalam bayang-bayang ancaman, tetapi mereka tetap membawa ajaran nenek moyang mereka dengan teguh. Di sisi lain, kaum yang mengikuti ajaran para nabi ini mulai menyebar ke berbagai wilayah. Mereka membawa kisah sang wanita dan keturunannya sebagai simbol harapan. Mereka percaya bahwa kisah ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan selalu membuka pintu bagi siapa saja yang ingin berubah, tidak peduli seberapa dalam mereka telah terjatuh. Seiring berjalannya waktu, kisah wanita ini mulai bercampur dengan mitos dan legenda. Beberapa tradisi menggambarkannya sebagai sosok yang hampir suci, sementara yang lain mencoba memadamkan namanya sepenuhnya. Tetapi, inti dari kisah ini tetap bertahan, bahwa kasih Tuhan tidak pernah mengenal batas, dan bahwa siapapun dapat dipakai olehnya untuk membawa perubahan besar di dunia. Hingga hari ini, kisah ini menjadi bahan perdebatan.
ada yang mempertanyakan kebenarannya. Ada pula yang meyakininya sepenuh hati. Tetapi bagi mereka yang memahami maknanya, kisah ini adalah pengingat bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam, selalu ada cahaya yang dapat ditemukan. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, bagaimana Tuhan memilih orang-orang yang dianggap tidak layak oleh manusia untuk menjadi bagian dari rencananya? Kisah ini adalah bukti bahwa Tuhan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Saksikan kelanjutan kisah luar biasa ini dalam video kami, dan temukan kebenaran yang mungkin telah lama tersembunyi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini agar Anda tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk semuanya.